Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 1 kota madya dan 4 kabupaten, yang terbagi atas 78 kecamatan dan 438 desa atau kelurahan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai julukan, salah satunya adalah sebagai kota pelajar. Daerah Istimewa Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar dikarenakan banyaknya institusi-institusi pendidikan yang berdiri di kota ini. Banyaknya institusi pendidikan yang ada di kota Yogyakarta membuat banyak mahasiswa luar kota Yogyakarta untuk tertarik, belajar, dan merantau di kota Yogyakarta. Ini juga menyebabkan pertumbuhan kos-kosan yang ada di kota Yogyakarta untuk bertumbuh dan meningkat semakin banyak dari tahun ke tahunnya. Hal ini tentunya memberikan dampak kepada kota Yogyakarta, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pembangunan kos yang marak sering dikaitkan dengan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan ini ditandai dengan berkurangnya ruang terbuka hijau atau lahan kosong di area tertentu, yang mana biasanya diganti dengan lahan terbangun seperti permukiman dan perdagangan dan jasa, yang mana di kasus yang kita ambil dikarenakan banyaknya pembangunan kos. Perubahan penggunaan lahan ini mempengaruhi kualitas ekosistem lingkungan, seperti berkurangnya ketersediaan air tanah dan juga berkurangnya konservasi tanah. Proses pembangunan kos-kosan yang dilakukan tanpa adanya pelestarian tentunya akan menimbulkan masalah yang lebih besar seperti banjir. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat setempat maupun bagi pendatang. Bentuk transformasi spasial seperti perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan hilangnya lahan terbuka dan gejala komersialisasi serta penurunan produksi dan produktivitas lahan. Hal ini tidak selaras dengan konsep pengaplikasian ruang terbuka hijau atau RTH di perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan. Dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Ketentuan ini ditujukan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota. Apabila pembangunan kos yang marak terus terjadi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, dapat menimbulkan dampak yang lebih banyak lagi bagi ekosistem lingkungan. Salah satu contoh perubahan penggunaan lahan untuk pembangunan kos yang terjadi di Yogyakarta yaitu berada di daerah Pogung, Desa Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, yang mana terkenal sebagai daerah yang digunakan sebagai kos-kosan mahasiswa dan terkenal juga di sini memiliki ruang terbuka hijau yang terbatas. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan tempat tinggal berupa kos-kosan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi mahasiswa. Namun, hal ini berkaitan dengan semakin berkembangnya teknologi, yakni di mana semakin besar penggunaan energi, maka semakin besar pula dampak negatif yang diberikan bagi lingkungan. Hal minimal yang dapat dirasakan dari permasalahan ini ialah peningkatan suhu di sekitar wilayah Yogyakarta. Sederhananya, peningkatan konsumsi energi ini berimplikasi pada peningkatan jumlah jejak karbon. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah mahasiswa yang selaras dengan peningkatan jumlah kos-kosan yang rata-rata setiap tahunnya meningkat juga berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda 2. Adanya dua hal tersebut kemudian akan berdampak terhadap peningkatan jumlah jejak karbon yang secara jelas dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perubahan iklim, khususnya wilayah DI Yogyakarta. Selain itu, penyebab lain semakin tidak bersahabatnya lingkungan dikarenakan semakin berkurangnya wilayah hijau yang kemudian banyak dimanfaatkan sebagai lahan bisnis oleh masyarakat sekitar, terutama pembuatan kos-kosan.
Hal ini berkorelasi pula dengan konsep Sustainable Development yang dimana menurut World Commission on Environment and Development atau disebut dengan WCED pada tahun 1987 mendefinisikan Sustainable Development sebagai sebuah karakter dari pembangunan yang pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kesempatan yang sama untuk 20 generasi di masa yang akan datang untuk mendapatkan kesempatan seperti saat ini. Dengan adanya pembangunan kos mahasiswa yang begitu marak di Yogyakarta, tentu akan berimplikasi pada keseimbangan lingkungan dan juga kualitas hidup yang tentu akan berdampak baik saat ini maupun hingga masa depan. Pembangunan kos-kosan secara masif juga memberikan dampak secara ekonomi, di mana terjadi perubahan pekerjaan oleh masyarakat setempat menjadi pengusaha kos-kosan. Selain itu, banyak masyarakat yang mendirikan usaha-usaha yang lain seperti laundry, toko, warung makan, dan sebagainya yang juga memberikan dampak positif, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Adanya pembangunan kos-kosan akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan penurunan pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, terdapat permasalahan di masa pandemi kemarin, yaitu terjadinya penurunan permintaan tingkat hunian kos-kosan karena mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di Yogyakarta memilih pulang ke daerah masing-masing, disebabkan banyak kampus menerapkan kuliah online. Dengan demikian, hal ini menyebabkan hilangnya pemasukan bagi pemilik kos-kosan dan pemilik usaha perdagangan atau jasa di sekitarnya, sehingga mengakibatkan banyak dari mereka mengalami kebangkrutan. Selain adanya dampak-dampak yang telah disebutkan tadi, masifnya pembangunan kos yang ada di kota Yogyakarta juga menyebabkan suatu peristiwa yang disebut oleh gentrifikasi, yakni perubahan guna lahan. Secara umum, menurut Lis dan teman-teman pada tahun 2007, gentrifikasi merupakan sebuah proses transformasi kelas sosial atau sebidang lahan kosong di kawasan perkotaan. Gentrifikasi seringkali dianggap hal yang baik karena memberikan keuntungan yang cukup banyak kepada pihak pemerintah kota berupa pembaruan kualitas fisik perkotaan dengan menyingkirkan kawasan kumuh milik masyarakat kelas bawah. Tetapi pada aspek sosial dan budaya, seringkali masyarakat rentan yang di dalamnya itu tidak diperhatikan, terutama pada fenomena displacement atau keterusiran yang menyertai gentrifikasi ini sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa UGM menemukan bahwa fenomena keterusiran tidak hanya terjadi sebatas fisik saja, namun juga hilangnya keterikatan masyarakat dengan daerahnya akibat perubahan sosial budaya pasca pembangunan. Ini dapat dilihat dari mulai lunturnya kebersamaan antar warga di daerah kos tersebut dan berkurangnya silaturahmi antar masyarakat yang ada di sana. Ini disebabkan oleh semakin berkurangnya warga asli yang tinggal di kawasan kos-kosan mahasiswa. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan kos di Yogyakarta yang marak memiliki berbagai dampak dari berbagai segi pula, baik dari spasial, lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Kebijakan ini perlu dibuat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau universitas guna mendukung upaya sustainable development, yakni bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan yang edukopolis.